Assalamualaikum, selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Febrianto Silalahi. Saya dari Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau ingin mengumpulkan tugas, syarat pengumpulan tugas UAS, yaitu tentang rangkuman dan lembaga keuangan. Nah, di sini rangkuman dan lembaga keuangan itu yang pertama itu ada struktur dan industri perbankan. Apa sih industri perbankan itu? Industri perbankan itu terdiri dari berbagai jenis bank seperti bank komersial, bank investasi, bank retail, dan bank sentral. Nah, apa sih itu bank komersial itu? Nah, bank komersial itu adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan dari masyarakat, memberi pinjaman dan menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti rekening, giro, terus tabungan deposito. Terus kedua itu ada bank investasi. Apa sih bank investasi itu? Bank investasi itu yang dimana mengumpulkan modal dengan menerbitkan atau menjual dan membantu pemerintah dan mengumpulkan modal dengan menerbitkan serta menjual sekuritas. Terus yang ketiga itu bank retail bank. Itu adalah yang menyediakan layanan perbankan secara langsung kepada individu dan rumah tangga. Terus ada itu bank sentral. Bank sentral itu adalah lembaga keuangan nasional yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawal sistem keuangan negara. Terima kasih. Terus selanjutnya itu ada produk perbankan. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan apa yang namanya produk perbankan. Produk perbankan itu pasti teman tahu dong yang namanya satu tabungan. Tabungan adalah rekening yang disediakan oleh pihak bank untuk menyimpan uang kita dengan tujuan menyimpan dana darurat atau jangka pendek. Terus misalnya giro yang kedua itu. Giro adalah suatu produk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu serta deposito. Mungkin teman juga tidak asing lagi dengan bahasa deposito, yaitu untuk simpanan di bank dengan jangka waktu tertentu. Terus keempat itu ada yang namanya obligasi. Apa sih obligasi itu? Yaitu tentang surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan dana dari investor. Terus yang kelima itu investasi, yang dimana punya teman-teman mendapatkan uang atau modal dalam suatu aset. Terus yang ketiga itu, yang keenam itu ada simpan pinjam. Simpan pinjam itu layanan keuangan yang biasanya disediakan oleh pihak bank atau koperasi, lembaga keuangan mikro, di mana anggota dapat menyimpan uang atau meminjam uang sesuai kebutuhan dan bunganya cukup rendah atau relatif. Yang ketiga itu ada manajemen risiko. Manajemen risiko itu dalam perbankan melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi operasional bank. Nah, manajemen risiko perbankan merupakan proses yang dilakukan oleh bank untuk mengidentifikasi, mengukur, atau memantau. Nah, itu ada beberapa aspek dalam manajemen risiko untuk perbankan. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko. Terus yang kedua itu ada pengukuran risiko. Terus yang ketiga itu ada pengendalian risiko. Dan serta yang terakhir itu ada mengimplementasikan manajemen risiko. Nah, di sini ada financial technology atau fintech. Financial technology itu merujuk pada inovasi teknologi di sektor keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan. Terus ada di sini ada contoh fintech dalam perbankan. Yang pertama itu ada pembayaran digital, yang kedua itu ada kartu kredit digital, yang ketiga itu ada transfer uang, yang keempat itu ada layanan lain. Terus manfaat fintech itu apa sih? Nah, manfaat fintech itu ada 4 yang saya akan sebutin. Yang satu itu ada efisiensi, terus yang kedua itu ada
inklusi keuangan. Terus yang ketiga itu ada inovasi, dan keempat itu ada peningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terus di sini ada prudent banking. Prudent banking itu adalah perbankan yang hati-hati dan bijaksana. Nah, satu prudent banking itu mempunyai prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian. Prudent banking merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya. Nah, ini ada berikut aspek dari prinsip prudent banking. Yang pertama itu ada kebijakan dan prosedur. Yang kedua ada pengendalian risiko. Terus yang ketiga ada pengendalian operasional. Yang keempat ada pengendalian teknis. Yang kelima koordinasi dan komunikasi. Terus yang F itu koordinasi dan komunikasi. Di sini lanjut ada keuangan global. Nah, keuangan global itu mencakup aliran modal dan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai negara. Ini termasuk perdagangan internasional, investasi asing langsung atau pasar valuta asing. Keuangan global memainkan peran penting dalam ekonomi dunia, memungkinkan pertukaran barang atau jasa dan modal di seluruh dunia. Nah, ini ada beberapa hal aspek penting dari keuangan global, yaitu satu ada sistem pembayaran modal, yang kedua ada pasar modal global, yang ketiga pasar uang modal, yang keempat ada pengendalian risiko modal, dan yang terakhir ada keorganisasian global. Terima kasih. Nah, kita udah di penghujung materi penjelasan mengenai tugas UAS ini. Itu materi terakhir, yaitu perbankan syariah versus perbankan konvensional. Apa sih perbankan syariah itu? Perbankan syariah itu yang dimana beroperasi sesuai dengan hukum syariah yang melarang suku bunga dan spekulasi atau gharar. Nah, sedangkan perbankan konvensional itu beroperasi berdasarkan prinsip bunga dan keuntungan. Tuh. Terus prinsip-prinsip pelaksanaan bank konvensional itu ada beberapa. Yang pertama itu ada bank konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional. Terus bank konvensional mengacu juga kepada kehati-hatian. Terus lalu bank syariah itu mengacu pada prinsip dalam pelaksanaan aktivitasnya. Terus lalu bank syariah menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah hukum Islam yang diatur dalam Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Terus perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama itu larangan riba atau bunga. Terus yang kedua itu larangan gharar atau ketidakpastian. Terus yang ketiga itu larangan masyir atau spekulasi. Yang keempat itu ada pembagian keuntungan dan kerugian keuntungan serta investasi dari atau usaha dibagi antara pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kelima itu ada transaksi halal. Terus apa aja sih produk-produk perbankan syariah? Yang pertama itu ada mudaharabah atau bagi hasil. Yang kedua itu musyarakah atau kemitraan. Yang ketiga itu ada murabah jual beli. Terus yang keempat itu ada ijarah atau sewa. Terus yang kelima itu ada istina pesanan barang. Terus yang keenam itu ada kodrul asan atau pinjaman kebijakan. Nah, sedangkan perbankan konvensional ini adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan yang tradisional. Nah, di sini juga bank konvensional ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada bank komersial, bank investasi, bank retail, bank sentral. Serta produk-produk layanan bank konvensional itu satu ada rekening simpanan, giro, deposito atau tabungan. Terus yang kedua itu ada pinjaman dan kredit, pinjaman pribadi, kredit usaha, hiporek atau kartu kredit. Yang ketiga itu adalah layanan investasi atau reksadana atau obligasi serta saham. Terus keempat itu ada layanan internasional, misalnya kayak transfer internasional atau letter of credit. Sekian penjelasan dari saya untuk mengenai tugas UAS ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.